Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryo Laksono, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Sipil, NIM 362110011. Dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini STMT. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar menggambar teknik. Yang pertama, pengertian menggambar teknik. Menggambar teknik adalah gambar-gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan tegak yang telah disepakati atau mempunyai standar tertentu. Gambar teknik adalah susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga dapat digunakan sebagai penelitian konsep, perencanaan, dan dokumentasi desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi gambar teknik. Fungsi gambar teknik terdiri dari tiga. Yang pertama, sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Yang kedua, sebagai penyampaian informasi. Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Yang ketiga, sebagai arsip dokumen. Gambar teknik sangat penting dan harus disimpan dan dijaga dengan baik sebagai informasi untuk rencana-rencana yang akan datang. Yang ketiga, standar ukuran kertas menurut ISO. Ukuran kertas A0 memiliki lebar 841 mm dengan panjang 1189 mm. Ukuran kertas A1 memiliki lebar 594 mm dengan panjang 841 mm. Ukuran kertas A2 memiliki lebar 420 mm dengan panjang 594 mm. Ukuran kertas A3 memiliki lebar 297 mm dengan panjang 420 mm. Ukuran kertas A4 memiliki lebar 210 mm dengan panjang 297 mm. Untuk ukuran garis tepi sebelah atas, bawah, dan kanan untuk kertas A0 dan A1 minimal 20 mm dan untuk kertas A2, A3, dan A4 minimal 10 meter. Untuk garis tepi sebelah kiri minimal 20 meter untuk semua ukuran kertas. Yang keempat, peralatan dan perlengkapan menggambar teknik. Yang pertama, meja gambar dan kursi. Yang kedua, pensil mekanik. Yang ketiga, kertas gambar. Yang keempat, karet dan penghapus mal. Yang kelima, penggaris minimal 30 cm. Yang keenam, penggaris segitiga. Yang ketujuh, jangka dan busur derajat. Yang kedelapan, rapido. Yang kesembilan, mal huruf dan lingkaran. Yang kelima, macam-macam garis dan penggunaannya. Yang pertama ada tebal kontinu, yang kedua garis tipis kontinu, yang ketiga garis tipis kontinu bebas, yang keempat garis tipis kontinu dengan zigzag, yang kelima garis gores tebal, yang keenam garis bergores tipis, yang ketujuh garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah, yang kedelapan garis bergores tebal, yang kesembilan, garis bergores ganda tipis. Yang keenam, contoh etiket atau kepala gambar. Nah, di sini ada sebuah contoh kepala gambar atau etiket. Nah, untuk ini ukurannya ini menggunakan satuan milimeter. Jadi di sini ada gambar proyeksinya, ada skala, ada satuan ukurannya, terus ada tanggalnya, terus digambar oleh siapa, terus kelasnya kelas berapa, terus diperiksanya oleh siapa. Di sini ada keterangan, di sini ada nama suatu sekolah atau universitas. Nah, di sini ada nomor, di sini ukuran kertas. Yang ketujuh, perbedaan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Yang pertama, letak kuadran. Proyeksi Amerika berada di kuadran 3. Kuadran ini terletak
di sebelah kiri bidang vertikal dan di bawah bidang horizontal. Sementara proyeksi Eropa berada di kuadran 1. Kuadran 1 terletak di sisi kanan bidang vertikal dan di atas bidang horizontal. Bisa dilihat untuk proyeksi Eropa ada di sebelah kanan atas atau di kuadran 1. Nah, untuk proyeksi Amerikanya berada di kiri bawah di kuadran 3. Yang kedua, arah pandang. Proyeksi Amerika adalah proyeksi yang bidang sama dengan garis pandang. Proyeksi Amerika sering disebut proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Sedangkan proyeksi Eropa adalah proyeksi yang posisi proyeksi dan arah garis pandangnya terbalik. Proyeksi Eropa sering juga disebut proyeksi kuadran 1 atau proyeksi sudut pertama. Nah, di sini ada contoh proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa menurut arah pandangnya. Yang ketiga, penggunaan proyeksi. Selain itu, ada juga perbedaan dalam penggunaan proyeksi Amerika dan Eropa, di mana dalam hal proyeksi Amerika memiliki cara yang lebih rasional untuk menggunakannya. Oleh karena itu, banyak digunakan oleh Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Sementara itu, dalam penggunaan proyeksi Eropa banyak digunakan di negara-negara Eropa. Yang keempat, simbol. Untuk proyeksi Eropa, simbol segi 4 berada di sebelah kanan dan simbol lingkaran berada di sebelah kiri. Nah, untuk proyeksi Amerikanya, simbol lingkarannya berada di sebelah kiri dan simbol segi 4-nya berada di sebelah kanan. Yang terakhir, aplikasi menggambar teknik. Dalam menggambar teknik, kita juga diperlukan aplikasi yang memadai untuk menunjang proses suatu bangunan atau suatu mesin atau suatu proyek agar menjadi lebih nyata dalam perancangan sebuah gambar teknik. Berikut aplikasi menggambar teknik. Yang pertama, AutoCAD. Yang kedua, SAP 2000. Yang ketiga, Hexcraft. Yang keempat, Etaps. Yang kelima, Plaxis. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.